أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di majelis yang sangat mulia ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat sekalian. Harapan dan doa saya semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yaruddul qadara illa ad-du'a'u wa la yazidu fil umri illa al-birr. Wa innal 'abda la yuhramur rizqa bi zambi yusibu." Tidak akan bisa menolak ketentuan Allah kecuali doa, dan tidaklah bisa umur bertambah kecuali dengan berbuat baik. Sesungguhnya seorang laki-laki akan terhalang dari rezekinya karena dosa yang telah ia perbuat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini memberikan informasi kepada kita bahwa dosa yang dilakukan oleh seseorang akan menjadikan ia terhalang dari rezekinya. Perbuatan dosalah yang membuat kita miskin. Na'udzubillah. Saudaraku semuanya, terkhusus yang berhadir pada majelis ilmu ini, selain perbuatan dosa, para ulama menjelaskan adanya beberapa hal yang dapat menyebabkan seseorang terhalang dari rezekinya, yang pada akhirnya ia akan jatuh pada lubang kemiskinan. Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Asy-Syafi'i lahir pada tahun 1131 Hijriyah bertepatan 1719 Masehi, atau lebih dikenal dengan nama Imam Bujairimi, pengarang kitab Hasyiah Bujairimi alal Khatib, dan Syekh Imam Az-Zarnuji, pengarang kitab Ta'lim al-Muta'allim. Kedua imam tersebut di kitabnya masing-masing pernah menjelaskan hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Sahabat majelis ilmu yang dirahmati Allah, mari kita simak dengan penuh perhatian. Semoga apa yang disampaikan menjadi perhatian khusus untuk kehidupan kita selanjutnya, agar kita selalu berhati-hati tentang apa saja sikap yang hendak dilakukan. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang menjadi miskin adalah sebagai berikut. Pertama, dusta atau berkata tidak benar. Kita sebagai muslim hendaklah berkata jujur. Walau hanya candaan, usahakan jangan berkata dusta, karena kejujuran akan membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kita kepada surganya Allah. Hadirin, melakukan dosa dengan segala bentuknya
terutama berbicara bohong, menjadikan seseorang terhalang dari rezekinya yang pada akhirnya akan menjadikan ia miskin. Kedua, kasratun naumi tujibul faqr, banyak tidur. Hal tersebut juga dapat menyebabkan seseorang menjadi fakir atau miskin. Begitu halnya tidur di pagi hari, di saat semua manusia keluar mencari rezeki. Tindakan yang demikian, banyak tidur dan tidur di pagi hari, dapat mewariskan kefakiran. Bahkan dalam satu riwayat, bukan hanya mewariskan fakir, tidur di pagi hari juga mewariskan fakir ilmu. Na'udzubillah. Ketiga, an-naumu uryanan idza lam yastatir bi syai', tidur dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan penutup sama sekali. Hal tersebut dapat menyebabkan aurat kita dapat dilihat oleh orang lain atau makhluk gaib seperti jin dan sebagainya. Pakailah sesuatu yang dapat menutupi aurat kita ketika istirahat di waktu malam. Atau bacalah doa ini ketika hendak melepaskan pakaian atau membuka aurat di tempat sepi, agar jin dan sejenisnya tidak bisa melihat aurat kita ketika tidak ada penutup badan. Doanya sebagai berikut: Bismillahilladzi la ilaha illahu, dengan nama Allah yang tiada Tuhan selainnya. Keempat, wal aklu junuban, makan dalam keadaan berjunub, berhadas besar karena keluar sperma atau senggama. Berusahalah agar tidak memakan apapun ketika tubuh masih dalam keadaan berhadas besar, karena akibatnya sangat fatal. Kalaupun sangat kelaparan dan haus, maka berwuduklah terlebih dahulu atau membasuh sebagian anggota dengan niat menghilangkan hadas besar. Kelima, watahawunu bisiqaqatil ma'idah, menganggap sepele butiran makanan yang jatuh. Sisa makanan yang jatuh baik setelah sarapan hendaknya diambil agar tidak bertebaran di lantai rumah, karena kalau kita biarkan itu bisa menjadi sesuatu yang menyebabkan kita miskin. 6. Wa harqu kisril basal wa kisris sum, membakar kulit bawang merah maupun putih. Entah untuk apa tujuannya membakar hal tersebut, yang jelas ulama mengatakan hal tersebut dapat menyebabkan seseorang mewariskan kemiskinan. Berhati-hatilah wahai saudaraku sekalian. Ketujuh, wal kansul baiti bil lail, menyapu rumah di malam hari. Menyapu rumah di malam hari bukanlah tindakan yang benar. Sesibuk apapun kita, jangan pernah menyapu rumah di malam hari, karena hal tersebut bisa berefek bagi kehidupan kita selanjutnya. Kedelapan, wattarkul qumamati fil bait, membiarkan sampah di rumah. Terkadang kondisi yang membuat kita harus tinggal di daerah yang lingkungannya, mohon maaf ya, bisa dikatakan kotor. Namun bukan berarti rumah kita juga harus ikut kotor. Bersihkanlah rumah kita, tata rumahnya serapi mungkin agar kita betah dan nyaman berada di dalam rumah. Karena ketika rumah sudah bersih walau berada dalam lingkungan kumuh, insya Allah rezeki akan semakin luas. Jangan biarkan sampah di dalam rumah. 9. Wal masyu amamal masyayikh, berjalan di depan para guru. Sahabat majelis ilmu, kita semua mempunyai guru tanpa terkecuali. Ayah ibu adalah guru pertama kita, guru di majelis, guru di pondok, dan di mana saja itu. Lebih-lebih
guru yang mengajarkan ilmu agama terhadap kita, hendaklah jangan berjalan di hadapan guru. Sepatutnya bagi seorang santri atau pelajar berjalan melalui belakang gurunya. Kalaupun tidak bisa, beradab ketika berjalan di hadapannya. Dan orang beradab lebih mulia daripada orang yang mempunyai sejuta pengetahuan tapi tidak tahu cara beretika adab, karena dengan beradab terhadap ayah, ibu, dan guru kita, insya Allah akan memudahkan jalan urusan rezeki kita. 10. Wanidaul walidaini bi ismihima, memanggil orang tua dengan namanya. Sahabat majelis ilmu, kita dididik, dibesarkan dengan penuh kasih sayang, diajari berjalan, diajari berbicara oleh orang tua. Sungguh sangat tidak pantas apabila mulut yang diajari bicara oleh ayah ibu kita pakai untuk memanggil ayah ibu dengan cara tidak sopan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan sesekali memanggil ayah ibu dengan nama mereka, karena kalaupun terjadi kita secara tidak langsung sudah menjadi anak durhaka, dan tindakan tersebut membuat jalan rezeki kita seiring waktu menjadi sempit karena sudah menyakiti perasaan ayah ibu. Sayangi mereka, cintai mereka sebagaimana telah menyayangi dan mencintai kita semenjak lahir ke dunia ini. Doakan mereka bila telah tiada, sering-seringlah mengunjungi mereka bila masih ada, karena kalau kita sudah menyayangi ayah ibu, insya Allah jalan rezeki kita akan Allah buka seluas-luasnya. Jadikan ayah ibumu seperti raja, niscaya engkau akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala seperti rezeki raja-raja. Hadirin wal hadirat, sahabat semuanya, jamaah majelis ilmu ini yang insya Allah selalu berada dalam lindungan Allah. Setidaknya ada 37 sebab yang membuat seseorang jatuh dalam lubang kemiskinan, dan di pertemuan ini kami hanya membagikan 10 poin saja. Dan insya Allah kita akan membahas kembali di pertemuan selanjutnya. Ikuti terus majelis ilmu ini, semoga bermanfaat untuk kami pribadi dan umumnya untuk para pendengar dimanapun berada. Bagikan video ini untuk keluarga terdekat, sahabat dan teman sekalian, agar mereka juga tahu informasi ini dan juga merasakan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan ilmu kami. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.